Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di Masjid Al-Fauzan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat melanjutkan rangkaian program di Masjid Al-Fauzan di bulan Ramadan ini, yaitu untuk ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu kita sadari bersama, semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menemukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita ketahui dan sadari bersama, nikmat tertinggi di dalam Islam adalah keimanan. Dengan mensyukuri keimanan yang kita miliki dalam berbagai kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyayangi kita dan memberi anugerah kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menjanjikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada kami, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kenikmatan yang disyukuri akan memberikan dampak yang besar untuk perkembangan pertumbuhan kehidupan manusia. Setelah banyak kajian-kajian, tidak hanya kajian-kajian di kalangan kaum muslimin, bahkan kajian-kajian yang dilakukan oleh penemu-penemu barat, di antaranya kajian psikologi positif tentang rasa syukur. Dalam pembahasan teori motivasi, menyampaikan kepada kesimpulan bahwa rasa syukur mampu memberikan motivasi besar dalam diri seseorang dan kepada suatu kelompok yang ada di sekelilingnya. Dalam kajian barat mengenal rasa syukur dengan sebutan gratitude. Menurut filsuf barat Thomas Aquinas, gratitude tidak hanya memberikan manfaat terhadap suatu perilaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan motivasi, kekuatan niat di dalam diri manusia tersebut. Al-Imam Al-Ghazali juga menekankan di dalam kitabnya Mizanul Amal yang berpandangan bahwa kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang abadi, suatu kenikmatan yang tidak ada batasnya. Sementara kenikmatan lainnya seperti kenikmatan dunia, harta, nikmat badan, nikmat sehat, dan sebagainya hanya bersifat temporal dan mudah sekali untuk hilang atau yang disebut dengan fana. Dalam situasi seseorang
orang merasakan nikmat, namun dalam situasi lain mungkin yang dirasakan justru kebalikannya. Semua kenikmatan itu tidaklah sejati karena mudah hilang, yang hanya berkaitan dengan sesuatu yang fana. Secara garis besar, perilaku gratitude adalah mengakui tentang adanya sumber kekuatan dari luar diri manusia yang berperan dalam mengamalkannya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicontohkan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam hadis menyampaikan melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Lalu ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, mengapa kau membebani dirimu padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakur, bukankah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Setelah melihat ini, para sahabat berbondong-bondong menguatkan niat di dalam beribadah, dan Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama dalam menjalani rasa syukur atas kenikmatan yaitu keimanan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali dengan rasa syukur kita dapat meningkatkan keimanan kita saat ini. Bisa kita bayangkan jika kita hidup di masa Mekah dahulu, di masa Nabi Muhammad, perjuangan dalam beribadah itu sangatlah berat. Alhamdulillah kita di Masjid Al-Fauzan yang kita cintai ini terdapat AC, kemudian sesuatu yang sifatnya adalah kenikmatannya tidak seperti pada masa lalu. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat ini mudah-mudahan kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, dari sekian banyak pembahasan yang telah kita sampaikan, sudah menyebutkan kita bahwa kita memiliki modal motivasi material dan motivasi non material untuk selalu bersyukur dan untuk selalu melaksanakan ibadah tanpa ragu. Kalau dengan semua kenikmatan ini kita masih tidak termotivasi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah,